Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an untuk orang yang sudah meninggal menurut Imam Asy-Syafi'i ini sampai ataukah tidak. Nah, ini teman-teman tema kita pada kesempatan ini. Kita batasi menurut Imam Asy-Syafi'i. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, ini ada satu video yang perlu kita bahas dan bahkan kita jadikan pendahuluan, karena di video ini sangat luar biasa, sebab yang membuat kajian ataupun yang memberikan kajian itu membaca secara langsung kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau memberikan kesimpulan dari apa yang dia baca, bahwa yang sampai kepada orang yang sudah meninggal menurut Imam Syafi'i itu adalah 3 perkara. Yang pertama adalah haji, yang kedua adalah sedekah, dan yang ketiga adalah doa. Silakan disimak dulu teman-teman. Kalau ibu bertanya kepada saya pendapat mana yang saya pilih, saya katakan saya memilih pendapat yang tidak sampai. Dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Um. Beliau mengatakan yalhaqul mayyit salas, 3 perkara yang bermanfaat bagi mayat. Pertama, doa orang lain bagi dia, siapapun, anaknya, siapapun, pokoknya doa untuk dia bermanfaat. Yang kedua, umrah dan menghajikannya. Yang ketiga, sedekah atas namanya. Saya misalnya, saya sedekah atas nama teman saya. Teman saya sudah meninggal, berpahala. Ini kawan dekat saya. Misalnya saya bersedekah 1 juta, niatnya pahala untuk kawan saya, sampai. Meskipun kawan saya. Dan ini ijma ulama. Nah, ada yang khilaf selain 3 itu. Yang khilaf contohnya menyolatkan, berpuasa. Bolehkah saya mengirim pahala solat saya kepada orang lain? Bolehkah saya mengirim pahala puasa saya kepada mayat? Bolehkah saya mengirim pahala baca Quran saya kepada mayat? Ini khilaf dan yang benar tidak sampai. Dan ini pendapat Imam Syafi'i. Nah, sudah jelas ya. Jadi di dalam kitab Al-Um memang seperti itu adanya. Jadi kalau kita telaah, ya memang begitu. Yalhaqul mayyita min amali ghairihi thalathun. Ada 3 perkara dari perbuatan orang lain yang bermanfaat untuk mayit. Yang pertama adalah hajjun yu'adda anhu, yaitu haji yang ditunaikan atas nama si mayit. Kemudian yang kedua, wa malun yutasaddaqu bihi anhu, harta yang disedekahkan atas nama si mayit. Au yugdo, ataupun harta yang digunakan untuk melunasi hutangnya si mayit. Dan yang ketiga, wa du'aun, yaitu doa. Jadi selesai pada 3 hal ini. Lantas menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ini versi Imam Asy-Syafi'i, kalau berdasarkan ini sampai ataukah tidak? Nah, ini yang perlu kita lanjutkan dari apa yang beliau baca. Sebenarnya beliau itu sudah membaca tapi tidak melanjutkan penjabaran-penjabarannya, teman-teman. Utamanya pada poin yang ketiga, yaitu wa du'aun. Nah, di sini saya akan membaca penjabaran Imam Syafi'i terkait dengan doa ini. Lanjutannya, wa ammad du'a'u fa innallaha azza wa jal naddabal ibadah ilaihi. Adapun doa, Allah Subhanahu wa taala sangat mendorong hambanya untuk berdoa. Wa amarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi. Bahkan baginda Nabi juga memerintahkan umatnya untuk berdoa. Fa idza jaza ayyud alil akhi hayyan jaza ayyud alahu maitan. Ketika seseorang boleh mendoakan saudaranya yang masih hidup, maka boleh pula mendoakan saudaranya yang sudah meninggal. Walahiqahu insyaallahu ta'ala barakatuh dzalik. Dan doa tersebut itu akan sampai ataupun akan dirasakan, akan dimiliki oleh orang yang didoakan tadi. Ini teman-teman poinnya ya. Walahiqahu insyaallahu ta'ala barakatuh dzalik. Jadi manfaat doa ataupun kebaikan-kebaikan doa ataupun muatan doa itu sendiri itu akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Jadi kalau misalkan kita mendoakan orang yang sudah meninggal, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni dosa-dosanya. Nah, doa ini ataupun muatan memohonkan ampun
ini akan dirasakan ataupun akan dimiliki oleh orang yang sudah meninggal. Jadi dia itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ataupun berkat doa ini. Dan ketika kita misalkan berdoa seperti ini, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau sampaikan pahala bacaan Al-Qur'an ini kepada si fulan yang sudah meninggal. Nah, muatan doanya ini apa? Barokatuh dzalik, muatan doanya ini adalah ihda'us thawab. Nah, kalau muatan doanya adalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala, transfer pahala, maka otomatis isi doa ini juga akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Ini teman-teman ya. Jadi ini sudah sangat jelas sekali. Imam Asy-Syafi'i menyatakan walahiqahu insyaallahu taala barakatuh dzalik. Manfaat doa ataupun keberkahan doa ataupun muatan doa-doa itu sendiri akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Di sini tidak ada batasan-batasan, doanya itu bagaimana, kalau ihda'us thawab itu bisa sampai ataukah tidak. Kalau ihda'us thawab itu yang dijadikan muatan doa, maka akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian, ma'annallaha azza dzikruhu wasi'un li ayyuwafiyal hayyah ajrahu wa yudkhilah 'alal mayyit manfaatahu. Jadi Allah itu sangat luas untuk memenuhi pahalanya orang yang masih hidup, dan Allah juga sangat luas untuk memenuhi ataupun untuk menyampaikan manfaat daripada doa orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Ini teman-teman. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau sampaikan pahala bacaan Al-Quran ini kepada si mayit, maka muatan doa ini akan dirasakan ataupun akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Artinya, proses ihda'us thawab ini bisa sampai, teman-teman. Oleh karena itu, terkait dengan menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal, ini bisa sampai menurut Imam Asy-Syafi'i, tapi catatannya harus dimediasi dengan doa. Kalau tidak dimediasi dengan doa, maka tidak bisa sampai. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu tidak perlu ada doa, tapi yang penting kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal itu sudah bisa sampai. Jadi saya niatkan sedekah ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Itu sampai, teman-teman. Kemudian saya haji. Saya haji, dan haji ini saya niatkan untuk orang tua saya yang belum haji. Ini pahalanya ataupun manfaatnya juga akan dirasakan oleh orang tua kita. Jadi seperti itu. Tapi kalau ihda'us thawab ini bisa sampai dengan cara dimediasi dengan doa. Tidak bisa kita membaca Al-Quran, kemudian kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal. Itu tidak bisa sampai tanpa doa. Ini versi Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau saya membaca Al-Quran, kemudian setelah itu saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau sampaikan pahala bacaan Al-Quran ini kepada keluarga saya yang sudah meninggal, maka lahiqohu ini akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Itu teman-teman ya, sangat jelas sekali. Oleh karena itu, di dalam kitab Fathul Wahhab, Syekh Zakaria Al-Ansori, beliau adalah salah seorang ulama Syafi'iyah, menyatakan, wa ammal qira'atu faqala Nawawi fi syarhi Muslim al-masyhur min madhhabi Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyiti, bahwa dalam pendapat yang masyhur dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal, maka ini mahmulun alama idza qara'a la bihadratil mayyiti wa lam yanwi thawaba qiraatihi lahu. Jadi pendapat masyhur ini maksudnya adalah jika membacanya itu tidak di sisi orang yang sudah meninggal, sekaligus tidak diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Tapi kalau membacanya itu di sisi orang yang sudah meninggal, karena Imam Syafi'i mengatakan, saya sangat senang jika di sisi kuburannya itu dibacakan Al-Quran. Ada ungkapan seperti itu dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau membacanya di sisi orang yang sudah meninggal sekaligus diniatkan, maka pahalanya itu bisa sampai.
au nawahu walam yad'u, atau sekedar niat untuk menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran tapi tidak dimediasi dengan doa. Jadi saya membaca Al-Quran, saya niatkan untuk orang tua saya. Nah, ini tidak sampai pahala bacaan Al-Quran ini. Akan tetapi kalau dimediasi dengan doa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau sampaikan pahala bacaan ini kepada orang tua saya yang sudah meninggal, maka ini sampai, teman-teman. Jadi mahmul dari pendapat yang masyhur dalam madhab Imam Syafi'i ini pada dua hal ini. Jadi ini saya kira sudah sangat jelas. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi memiliki satu statement begini. Fal ikhtiyar ayyakulal qari'uh ba'da faroghihi. Jadi orang yang membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran dia membaca doa, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulani. Nah, jika dimediasi dengan doa ini, teman-teman, maka sampai pahalanya. Oleh karena itu, kalau kita mengaca kepada apa yang dibaca dari kitab Al-Um tadi, dan Imam Asy-Syafi'i itu sudah menjabarkan terkait dengan doa ini, maka pahala bacaan Al-Quran bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal jika dimediasi dengan doa. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan Al-Quran ini kepada orang yang sudah meninggal. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, memberikan wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.